Dewa Raka untuk yang kedua kalinya. Ya, terima kasih. Jadi baru saya konfirmasi ya. Jadi kami ada acara tadi dengan KPU Majalengka dan baru saja selesai rakor kami untuk persiapan dan evaluasi sosialisasi PSU ya di sejumlah daerah begitu. Baik ya, nanti saya tunggu sampai kemudian acara ini dimulai. Baik, siap pimpinan. Terima kasih Mas Ketua. Selamat bergabung juga pimpinan KPU Provinsi Pak Wahyul Furqon. Terima kasih sudah bergabung bersama tim Media Center KPU Provinsi Banten. Segera kita mulai ya Pak Zainal. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU RI, Bapak Idewa KDWR Sarakah. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Wahyul Furqon, beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Banten. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang, Bapak Zainal Abidin. Yang kami hormati Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Kota Tangerang. Yang kami hormati guru-guru PKN tingkat SMA, SMK, dan sederajat sekota Tangerang. Dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aplikasi Zoom dalam rangka launching Rumah Pintar Pemilu Pendidikan Pemilih kepada guru PKN, SMA, SMK, dan sederajat. Untuk kegiatan launching, KPU Kota Tangerang tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk seluruh komisioner, sekretaris, beserta jajaran sekretariat KPU Kota Tangerang tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Para hadirin semuanya, saya akan menyampaikan susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan Ketua KPU Kota Tangerang. Yang kelima, sambutan Kepala KCD Pendidikan Provinsi Banten. Yang keenam, sambutan Ketua KPU Provinsi Banten. Yang ketujuh, pemutaran video RPP Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Yang ke-8, keynote speaker Komisioner KPU RI. Yang ke-9, sesi tanya jawab. Yang ke-10, pembagian door prize. Yang ke-11, penutup. Para hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bacaan doa kepada Bapak Sofwan Rizal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'afi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Engkau pemilik arsy yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jualah kami bertawakal, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Pada kesempatan hari ini, kami telah hadir melaksanakan launching sosialisasi pendidikan pemilih KPU Kota Tangerang. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kiranya acara ini mendapatkan barokah dan ridha-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan pelaksanaan launching sosialisasi pendidikan pemilih KPU Kota Tangerang yang kami laksanakan ini adalah untuk mempunyai arti dan makna bagi kami, terutama dalam terwujudnya iklim demokrasi di Kota Tangerang. Untuk itu ya Allah, kami ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, yang mengharapkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Kiranya ya Allah, Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua. Rasa persatuan dan kesatuan, persaudaraan, rasa kasih sayang ukhuwah Islamiyah di antara kami agar tetap terjalin utuh, serta satukan tekad dan kemampuan kami agar dapat menata kehidupan kami yang lebih baik dan lebih maju, serta khususnya kami melaksanakan pembangunan di daerah kami, daerah Kota Tangerang yang sejahtera, aman, damai, dan masyarakat Kota Tangerang yang badadi. Ya Allah, jadikan pemimpin kami orang-orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi kaum muslimin dan bagi warga Kota Tangerang, ya Allah. Bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah pemimpin kami dari teman dekat yang jelek dan teman dekat yang merusak, dan dekatkan mereka pemimpin-pemimpin kami kepada kebaikan kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami sebagai orang baik dimanapun mereka berada. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهد على عشرة شريعتك وثق اللهم ربيطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك واهمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofwan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka acara, yaitu Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Mas Salendra, kami persilakan. Baik, terima kasih MC Bu Nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat pimpinan kami dari KPU RI, Pak Idewa Kade Wiyarsa Rakasandi, terima kasih atas waktunya untuk yang kedua kalinya pada tanggal 21
Beliau juga hadir mengawal kami dalam rangka launching untuk kegiatan pendidikan pemilih guru PKN, SMP, SLTP, MTS sederajat. Untuk hari ini tentunya kegiatan pendidikan politik bagi guru PKN, SMA, SMK sederajat. Kita doakan beliau di tengah kesibukannya diberikan kesehatan dan kesuksesan dan kelancaran. Amin. Kemudian juga tentunya yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Wahyul Purkon yang juga sudah hadir bersama tim Media Center KPU Provinsi. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan beliau. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Tentunya juga yang kami hormati Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan untuk Provinsi Banten, untuk wilayah Kota Tangerang dan juga Tangerang Selatan, Bapak Haji Zainal Abidin tentunya yang kami hormati, beliau mau kita sibukkan beserta para guru PKN pada siang hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan ke depannya kita akan melaksanakan kegiatan ini sampai tahun 2021 berakhir. Kemudian juga yang kami banggakan rekan-rekan komisioner di sini lengkap hadir. Perlu kami perkenalkan di samping kiri saya ini adalah yang punya gawean. Beliau adalah divisi Parmas, Bapak Kori Ayatullah. Ya, beliau juga mantan guru, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sebelah kirinya Pak Kori itu ada Pak Gojali. Beliau divisi hukum Kota Tangerang, kalau teman-teman menyebutnya selimutnya KPU, kira-kira seperti itu. Kalau di samping kanan saya ini ada Pak Subhan, beliau divisi data. Kalau kemarin pemilu mengurusi data pemilih dan juga orang dengan gangguan jiwa di data juga Bapak Ibu. Beliau juga mantan kepala sekolah, bukan guru juga, tapi mantan kepala sekolah. Kalau di sampingnya Pak Subhan ini ada Pak Rustana. Beliau ini guru, ya, ulama habaib juga. Kira-kira seperti itu. Ya, dan teman-teman sekretariat juga yang tentunya sudah memfasilitasi kami pada kesempatan kali ini. Dan yang kami muliakan dan kami banggakan tentunya para guru, Bapak Ibu sekalian yang sudah mau menyempatkan waktunya dalam kegiatan acara pendidikan politik bagi guru PKN. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan buat kami bisa bersilaturahim dan tentunya ini merupakan awal dari kegiatan kami untuk proses pelaksanaan sampai akhir tahun 2021 karena memang yang sudah kami koordinasikan sampai akhir tahun 2021 kita akan berinteraksi dengan para siswa-siswi Bapak Ibu guru sekalian. Tentunya kegiatan ini tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah daerah memfasilitasi KPU dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih atau pendidikan politik bagi pemilih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diantaranya itu terkait dengan fasilitas pendidikan politik bagi pemilih. Dan rangkaian kegiatan ini merupakan bagian bagaimana kami penyelenggara pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menyampaikan pesan informasi terkait dengan kepemiluan. Jadi KPU ini bukan hanya ada pada saat ada tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, akan tetapi juga kami ada sepanjang kami masih berada dalam naungan lembaga yang disebut lembaga penyelenggara pemilu. Kira-kira seperti itu. Ada hal yang lain yang perlu kami sampaikan juga bahwa kita ketahui proses pemilihan umum ini sudah berlangsung sejak pemilu pertama kali diselenggarakan itu pada tahun 1955 di mana pemilu pada saat itu berlangsung dengan sangat semarak dan tentunya masyarakat pada waktu itu sangat antusias untuk datang ke TPS meramaikan tempat pemungutan suara yang diisi oleh peserta pemilu pada waktu itu dengan sistem multipartai.
Saya pikir Bapak Ibu guru semuanya sangat mengetahui terkait dengan proses sejarah dan lain sebagainya. Lalu juga kita masuk ke dalam orde fase berikutnya pada era orde baru, di mana proses demokrasi pemilihan itu berlangsung dengan melakukan penyederhanaan partai politik, di mana bukan menjadi rahasia umum bahwa proses demokrasi berlangsung secara diktator ya istilahnya ya, dan terkekang, dan juga ada keikutsertaan dari aparatur sipil negara terlibat langsung dalam politik praktis dan juga alat penyelenggara negara pada waktu itu. Kemudian masuk pada era orde reformasi, masuklah bagaimana penyelenggara pemilu itu berbaju independen, tidak berafiliasi kepada partai politik atau non-partisan, sebagai menjaga wibawa penyelenggara pemilu yang tentunya berintegritas, jauh dari intervensi penguasa pada sampai saat ini. Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang ini bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik. Sebelumnya kami juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang pada tahun 2020, itu sebelum masuk masa pandemi COVID-19, bahwa RPP Nyimas Melati sebagai tempat ruang informasi terkait dengan kepemiluan itu menjadi salah satu destinasi budaya, dan kami sempat menerima kunjungan beberapa kali trip perjalanan pada waktu itu dan berjalan sangat lancar, dan tentunya para siswa-siswi sangat antusias dikarenakan mungkin kondisi COVID-19 masih berlangsung. Kita berdoa bersama mudah-mudahan wabah ini bisa cepat usai dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Dan perlu kami sampaikan juga, RPP itu memiliki ruang diskusi, ya, kami memiliki ruang diskusi, kemudian juga kami memiliki ruang audio Rama terkait dengan sejarah kepemiluan, kemudian juga ada maket TPS ya, di mana maket TPS untuk pemilu 2019 dengan pemilu serentak dengan 5 kota kemarin yang sungguh luar biasa, yang Bapak Ibu juga mungkin di sini ada yang mungkin ya, ada yang menjadi penyelenggara pemilu baik di tingkat kecamatan, di kelurahan maupun di tingkat TPS sebagai KPPS, itu luar biasa. Lalu juga ada ruang audiovisual. Ruang audiovisual ini kami bisa menampilkan terkait dengan film-film demokrasi. Bukan hanya film tentang bagaimana tata cara mencoblos, tapi kita menyampaikan pesan bahwa demokrasi itu bukan hanya pada saat pemilu saja, tapi juga demokrasi itu bisa bagaimana kita memahami terkait dengan perbedaan dan bagaimana kita melihat hasil setelah pemilu, outputnya untuk masyarakat seperti apa. Kira-kira seperti itu. Pemimpin yang hasil pemilihan umum itu berdampak positif atau tidak kepada masyarakat. Nah, kita ajarkan dan juga kita didik para tamu yang hadir di Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga memiliki electronic voting atau e-voting, meskipun ini merupakan opsi bagian dari proses tata cara pemungutan suara, ya. E-voting ini sudah dimanfaatkan oleh beberapa kampus perguruan tinggi, ya, untuk dilaksanakan untuk pemilihan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, oleh karena itu, jika memang Bapak Ibu guru dan Pak Haji Zainal beserta jajaran timnya di tingkat sekolah, pembina OSIS dan lain sebagainya, jika ingin memanfaatkan menggunakan e-voting yang dimiliki oleh KPU Kota Tangerang, kami dengan senang hati menerima, dan kami akan turun langsung dan kami akan membreak dan membintek para siswa-siswi yang tergabung dalam OSIS untuk bisa memanfaatkan e-voting tersebut. Meskipun memang kondisi pemungutan suara, tata cara pemungutan suara yang dilakukan oleh kita saat ini belum masuk dan belum memanfaatkan teknologi e-voting. Kita yang paling terkenal itu adalah Situm, dan yang paling terbaru adalah sistem informasi rekapitulasi. Saya pikir
Ini yang bisa kami sampaikan ya, dan tentunya kegiatan ini bisa terfasilitasi sekali lagi atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informasi KPU Kota Tangerang dan tentunya dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut serta dalam kegiatan ini bisa dengan hikmat menerima materi yang akan disampaikan oleh pimpinan kami. Demikian dengan baca Bismillahirrahmanirrahim acara ini dengan resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KPU Kota Tangerang Bapak Ahmad Salendra untuk sambutan sekaligus pembuka acara. Dan selanjutnya sambutan dari Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Wahyu Furqon. Kami persilakan. Mohon izin dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan KPU Kota Tangerang, Pak Ketua dan para anggota, sekretaris serta para kasubag dan pelaksana di lingkungan sekretariat KPU Kota Tangerang. Yang saya hormati Pak Haji Zainal Abidin, KCD, ya, saya lupa tadi, Kepala Cabang Dinas ya untuk wilayah Kota Tangerang. Tadi saya lupa penyebutannya seperti apa. Dan para guru PKN yang saya hormati, saya agak kangen juga nih. Dan yang saya hormati pimpinan kami Pak Dewaraka ya, dari KPU Republik Indonesia. Alhamdulillah ini yang kedua kali hadir di kegiatan KPU Kota Tangerang. Saya agak kangen juga bergabung dengan para guru PKN. Karena saya 2009 juga sertifikasinya kebetulan di guru PKN. Hanya kebetulan ketika saya bergabung menjadi penyelenggara, kita istirahat dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya rumah saya awalnya di KPU Kota Tangerang ya, 2013-2018 di KPU Kota Tangerang dan juga ikut mendesain terkait rumah pintar pemilu dan alhamdulillah semakin hari semakin dari tahun ke tahun ini semakin membaik ya fasilitas dari rumah pintar pemilu Kota Tangerang. Nah, rumah pintar pemilu Kota Tangerang ini merupakan sebuah laboratorium. Ya, kenapa saya katakan sebuah laboratorium? Sebab di situ terkait soal pengetahuan kepemiluan, mulai proses pemilu dilaksanakan sampai sekarang semua ada di situ. Oleh karena itu menjadi sangat penting saya kira ada keterlibatan dari para guru PKN untuk sama-sama tahu dan memahami terkait soal kepemiluan. Paling tidak ini sebagai pengayaan di kurikulum gitu ya. Sebab yang saya tahu ya mata pelajaran di PKN itu bicara tentang demokrasi, bicara tentang HAM ya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pendidikan pemilih ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, karena sekali lagi jangan sampai kemudian ada bahasa karena tidak ada tahapan maka kerja-kerja KPU terhenti, tidak. Ya. Sampai sekarang pun KPU Kota Tangerang sedang melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan. Kemudian terkait soal data pemilih berkelanjutan. Ini juga terus dilakukan oleh teman-teman. Nah, oleh karena itu, sekali lagi peran guru PKN menjadi sangat vital, sangat penting dalam rangka memberikan informasi yang penting kepada siswa terkait soal kepemiluan. Ya. Di beberapa sekolah mungkin
sudah ada kegiatan-kegiatan yang nyata yang dilakukan seperti katakanlah pemilos ya. Pemilihan OSIS sekolah yang modelnya sama seperti melaksanakan pemilu. Jadi tahapannya persis dilaksanakan seperti kita melaksanakan pemilu. Nah, ini di beberapa sekolah ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan di Kota Tangerang, di Tangsel juga ini juga bisa dilakukan. Nah, kalau tadi bicara e-voting itu lebih sederhana gitu. Nah, tapi kita ingin bahwa siswa tidak hanya tahu pada tataran teoritis, tetapi prakteknya seperti apa. Nah, disinilah peran guru PKN saya kira menjadi penting. Ya. Oleh karena itu, saya kira nanti siswa tidak kaget, ya, tidak kaget. Artinya sekali lagi tadi saya bilang tidak hanya berbicara pada tataran teoritis di sekolah, tetapi bagaimana kemudian implementasi dari teori tadi dilaksanakan. Nah, ini penting saya kira. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Pak Haji Zainuddin yang dengan kesukarelaannya ikut juga memfasilitasi kegiatan ini, ya, juga bisa menghadirkan para guru PKN. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan kehadiran guru-guru PKN, maka pendidikan pemilih bagi pemula khususnya ini akan lebih memberikan edukasi yang lebih baik. Saya kira itu. Selamat kepada teman-teman KPU Kota Tangerang yang terus melakukan inovasi-inovasi, terus melakukan koordinasi dengan para stakeholder, ya, agar pemilu yang akan datang, ya, sebagai informasi saja, ya, kita akan berhadapan dengan pemilu 2024 nanti. Ya, nanti mungkin juga akan sedikit disampaikan oleh Pak Dewaraka, pimpinan kami dari KPU Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan, dan sekali lagi terima kasih pada Dewan Guru, khususnya guru-guru PKN yang sudah bergabung di dalam kegiatan pada hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Wahyu Furqon, untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan Kepala KCD Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Zainal Abidin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir walaupun melalui daring. Saya kebetulan hari ini ada tugas dari pimpinan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Jadi saya masih di Jakarta terkait dengan persiapan belajar tatap muka dan jaringan komunikasi yang akan digagas oleh Kementerian Pendidikan. Salam dan salawat kita kirimkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Ketua KPU Republik Indonesia Pak Raka beserta jajaran. Yang terhormat Ketua KPU Provinsi Pak Wahyu Furqon. Yang terhormat Ketua KPU Kota Tangerang Pak Sailendra dan beserta jajaran, juga dari Sekretariat KPU Kota Tangerang beserta jajaran. Yang terhormat para Ketua MKKS untuk Kota Tangerang, SMA maupun SMK. Yang terhormat teman-teman guru PKN Kota Tangerang, baik unsur SMA maupun SMK, baik swasta maupun negeri. Saya lihat juga tadi ada beberapa kepala sekolah yang hadir, yang terhormat juga teman-teman kepala sekolah Kota Tangerang. Hari ini, siang ini berbahagia sekali saya bisa hadir berkesempatan, walaupun tadi saya izin di ruangan untuk
sharing dengan teman-teman KPU bahwa kita ada kegiatan tentang pelatihan kepemiluan. Saya harapkan teman-teman khususnya guru-guru PKN dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Saya lihat ini pesertanya masih cukup lumayan, ini sudah 88, saya lihat tadi masih bertambah terus kelihatannya. Dan kalau yang tidak hadir hari ini, tolong diinformasikan juga ke teman-teman yang lainnya terkait dengan kepemiluan. Ya, ini juga penting bagi kita, salah satu tambahan pendidikan ya bagi siswa kita yang mungkin sudah kelas 3 ya, dan mereka mungkin sudah memasuki atau sebagai pemilih awal gitu ya. Dan dengan adanya yang diinisiasi oleh teman-teman KPU Kota Tangerang ini, kita harapkan juga kepada teman-teman guru-guru PKN agar dapat memberikan penjelasan apa itu arti sebuah pemilu atau kepemiluan yang diinisiasi oleh KPU Kota Tangerang. Saya mengucapkan selamat kepada KPU Kota Tangerang. Semoga dalam bekerja selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan sukses tentunya program-program yang diinisiasi oleh teman-teman KPU. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena sebetulnya saya jam 13.15 itu sudah masuk ruang rapat lagi. Ya, saya sampaikan itu saja. Terima kasih. Selamat sekali lagi, dan kepada teman-teman guru PKN ikuti sampai selesai dan informasikan kepada teman-teman yang tidak mengikuti agar ini udah kaitan dengan pelatihan kepemiluan ini bisa bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Kepala KCD Provinsi Banten, Bapak Zainal Abidin. Para hadirin yang saya hormati, kita akan lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu pemutaran video Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Tapi sebelumnya saya akan infokan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru PKN tingkat SMA, SMK, dan sederajat dari Kota Tangerang untuk mengajak siswa-siswinya berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Dan di sini kita akan memutarkan videonya seperti apa RPP Nyimas Melati KPU Kota Tangerang dan ada apa saja di RPP Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Baik, kami persilakan kepada panitia untuk tampilkan video Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Mohon izin Bapak-Bapak, saya langsung balik lagi nih ke acara pelatihan. Baik Bapak. Baik, terima kasih Pak Haji Zainal. Salam sehat selalu. Amin. Sehat ya dengan teman-teman Pak Hendra. Ya, Baik, terima kasih Bapak Pak. Zainal Abidin. Halo, selamat datang di Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati Kota Tangerang atau biasa disingkat RPP Nyimas Melati. Kamu dapat mengunjungi RPP Nyimas Melati di kantor KPU Kota Tangerang yang beralamat di Jalan Nyimas Melati nomor 16 Sukarasa, Tangerang. RPP Nyimas Melati terdapat beberapa fasilitas, antara lain, pertama, ruang audio visual. Ruangan ini dilengkapi dengan layar, sound system, kursi penonton, proyektor, dan perangkat pemutar film. Sehingga di ruangan ini kita dapat menyaksikan pemutaran film-film kepemiluan
dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan. Kemudian yang kedua, di RPP Nyimas Melati terdapat ruang pameran atau ruang display alat peraga pemilu. Ruangan ini dapat menampilkan bahan atau alat peraga pemilu seperti maket atau diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3 dimensi untuk menggambarkan proses atau rangkaian tahapan kepemiluan dan demokrasi, antara lain proses pemungutan suara dan denah TPS. Berikutnya, di ruang pameran ini juga tersedia papan informasi dinding. Papan informasi ini berbentuk digital maupun papan statis yang menampilkan bahan atau alat peraga pemilu seperti contoh surat suara, formulir-formulir yang digunakan dalam pemilu, poster, buklet, leaflet, brosur, dan sebagainya. Ketiga, di RPP Nyimas Melati juga terdapat ruang diskusi. Ruangan ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan, diskusi, workshop, seminar, FGD atau forum group discussion tentang pemilu dan demokrasi. KPU Kota Tangerang menggunakan ruangan ini dengan mengundang serta memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu atau masyarakat umum dari berbagai segmen yang akan melahirkan banyak ide, gagasan, evaluasi untuk perbaikan proses pemilu dan demokrasi. Demikian fasilitas yang tersedia di RPP Nyimas Melati Kota Tangerang. Dan kita tunggu kedatangan kamu di sini ya. Terima kasih. Ini dia pemutaran video Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum tahu seperti apa Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang, itu gambaran video Rumah Pintar Pemilu. Tapi untuk lebih baiknya ajak siswa-siswinya untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Kami tunggu untuk kedatangannya ya Bapak Ibu, untuk ajak siswa-siswinya. Kita akan lanjut untuk acara selanjutnya yaitu keynote speaker dari Komisioner KPU RI, Bapak Idewa KDWR Saraka. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih ya saudari moderator atas waktunya. Yang saya hormati Bapak KCB ya, Dinas Pendidikan yang menangani Kota Tangerang, Saudara Ketua dan anggota KPU Provinsi Banten ya, Pak Ketua, Pak Wahyu Purkam tadi juga telah hadir, demikian juga para anggota. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang yang berbahagia, demikian juga para kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, peserta acara ini. Jadi saya mengucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini ya, saya berterima kasih ya. Jadi saya ditugaskan oleh rekan kami Ketua KPU RI Pak Ilham untuk hadir ya yang kedua kalinya ya pada acara launching dan sekaligus sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Tangerang. Saya tentu berterima kasih ya, karena acara ini ya acara yang sangat penting ya bagi kita semua. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa materi, saya ingin sedikit bercerita ya. Jadi di bulan yang baik ini ya, bulan yang suci, saya mengucapkan selamat menunaikan atau melaksanakan ibadah puasa ya kepada Bapak Ibu yang menjalankan. Tentu karena ini adalah para guru ya. Tentu kita ingat ya pada kisah ketika Jepang ya dibom oleh Amerika Serikat ya, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki itu hancur ya. Nah, apa yang ditanyakan oleh Kaisar Jepang Hirohito pada saat itu ialah berapakah jumlah guru yang masih tersisa ya. Nah, para jenderal bertanya, kenapa Kaisar yang
ditanyakan kok jumlah guru, bukankah kami masih ada dan kami bisa menjaga Kaisar gitu. Nah, Kaisar menjelaskan ya, kita tertinggal ya, memiliki persenjataan tetapi kurang dalam hal belajar sehingga tidak tahu bagaimana membuat bom ya, bom atom ketika itu sebagaimana yang dibuat oleh sekutu. Nah, setelah itu tentu kemudian Jepang ya memajukan dirinya, bangkit kembali. Salah satunya adalah melalui pendidikan ya, di mana para guru diberikan apresiasi. Jadi kisah ini sangat melekat ya bagi saya sendiri. Saya bukan seorang guru, tetapi saya hidup dan sangat dekat dengan guru-guru saya. Saya juga berlatar belakang teknik kimia ya, yang sedikit berkesempatan dulu sebelum saya kuliah di hukum ya, di kajian budaya dan seterusnya. Sedikit belajarlah tentang persamaan reaksi ya, tentang teknologi proses, pengendalian proses, bagaimana kemudian sesuatu itu bisa dihasilkan ya, termasuk dahsyatnya bom atom itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengapresiasi KPU Kota Tangerang ya, karena memulai proses sosialisasi dan pendidikan pemilih ini dari guru gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia ya, setelah merdeka, bahkan dalam perjuangan kemerdekaan peran guru sangat luar biasa ya. Nah, kemudian di dalam sejarah kepemiluan kita ya, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu sekalian, dari Ketua KPU Provinsi Banten, demikian juga Ketua dan anggota KPU Kota Tangerang. Jadi beliau-beliau ini adalah sebagian berlatar belakang guru ya. Demikian juga kalau kita lihat di badan penyelenggara ad hoc ya, itu mulai dari PPK ya, PPS dan KPPS itu banyak sekali dibantu oleh para guru. Jadi guru tidak saja memberikan pendidikan ya, memberikan pembelajaran begitu di kelas ya, khususnya guru PKN tentang bagaimana ya sistem ketatanegaraan kita, bagaimana sistem demokrasi kita, bagaimana dasar negara kita dan seterusnya. Tetapi guru ya juga adalah pelaku ya adalah mereka berperan sangat aktif ya, membantu lembaga penyelenggara pemilu baik di KPU, dan saya juga ketahui ada sebagian di Bawaslu yang kemudian berkenan ya untuk mengkontribusikan pikirannya, kemudian tenaga dan waktunya untuk ikut membangun ya proses demokrasi yang ada di Indonesia ya, terlebih pada era pasca reformasi ketika pemilu maupun pilkada dilakukan secara langsung gitu. Maka saya berharap dari acara yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang ini juga bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain, di mana salah satu ya entry point sosialisasi dan pendidikan pemilih itu adalah melalui ya sinergisitas yang baik ya antara jajaran penyelenggara dengan para guru gitu. Saya kira itu ya pada garis besarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mengenai materi-materi tentang kepemiluan ya, tentang demokrasi dan sebagainya, saya kira sangat tepat kalau kita sampaikan ya kepada generasi muda kita itu sejak awal ya, karena tentu masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan para anak-anak muda ya. Pada generasi muda ini selain yang bersangkutan adalah generasi penerus ya, mereka juga adalah pemilih pemula ya. Tentu ya kalau kita lihat data pemilih yang ada ya, meskipun pada kesempatan ini saya tidak membawa datanya ya. Jadi perkembangan jumlah pemilih pemula ya di berbagai daerah di Indonesia ini, dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, dari satu pilkada ke pilkada berikutnya itu cukup signifikan ya. Dan bahkan bisa jadi kalau kita berbicara konteks pemilu nasional dan pilkada serentak nasional 2024, maka sebagian besar ya keterpilihan peserta itu ada di tangan anak muda. Maka memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih ya tentang demokrasi, kemudian tentang pemilu, kemudian tentang tata cara penggunaan hak pilih, hak dan kewajiban selaku warga negara ini menjadi sangat penting untuk dilakukan ya.
Tentu ini adalah satu program jangka panjang, ya, yang tidak bisa secara serta-merta kita rasakan manfaatnya begitu ya. Tetapi ke depan ini menurut saya adalah satu keniscayaan gitu. Termasuk bagaimana kemudian kalau kita ingin memperkuat ya budaya hukum dan budaya politik kita. Ya. Jadi ketika misalnya ada persoalan-persoalan mendasar yang tidak bisa diselesaikan pada satu generasi tertentu, ya, tentu harapan kita adalah pada generasi berikutnya. Ya. Nah, jika kita ingin transisi demokrasi itu berjalan dengan baik, maka sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada anak-anak muda ini menjadi sangat penting. Nah, cuma memang tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara adalah bagaimana agar sosialisasi dan pendidikan pemilih, ya, demikian juga proses ya pendidikan dan proses belajar mengajar di kelas ini menjadi menarik ya, sehingga tidak kemudian membosankan bagi adik-adik kita atau anak-anak kita yang sedang mengikuti pendidikan di bangku sekolah. Maka ya saya kira dengan kehadiran rumah pintar pemilu ya, baik yang sifatnya manual ya, atau harus misalnya datang secara langsung, maupun dengan pengembangan melalui konsep digital berbasis IT, ini diharapkan bisa memberikan satu warna tersendiri ya bagi proses pendidikan. Jadi ada satu kolaborasi yang saling berdampak positif gitu ya. Jadi proses pembelajaran bisa menjadi lebih menarik. Kemudian generasi muda kita ya, selain mendapatkan konsep-konsep fundamental tentang pendidikan kewarganegaraan, maka mereka juga mengenal bagaimana praktek-praktek realnya di lapangan dan praktek demokrasi itu ya, karena kita adalah negara hukum yang demokratis yang telah bersepakat soal dilaksanakannya pemilu, maka pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat ya dalam memilih pemimpin-pemimpinnya yang akan mengisi jabatan-jabatan eksekutif maupun legislatif ya, mulai dari pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Dan kalau kita lihat dalam prakteknya, hampir semua ya jabatan-jabatan atau pengisian struktur kelembagaan itu secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan melalui pemilu. Ya, yang secara langsung misalnya ya tentu presiden, wakil presiden, ya anggota DPR, DPD, DPRD, bupati, wali kota dan seterusnya. Tetapi secara tidak langsung ya karena Dewan Perwakilan Rakyat ya DPR misalnya ya dalam berbagai proses seleksi kepemimpinan atau lembaga-lembaga pucuk pimpinan lembaga atau kementerian tertentu itu ada proses juga di DPR, setidaknya fit and proper test dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya ingin mengatakan bahwa pemilu itu sangat penting dan strategis dalam negara demokrasi Indonesia ya, karena termasuk saya kira kebijakan-kebijakan soal pendidikan, arah politik hukum pembangunan di bidang pendidikan, prioritas-prioritas kurikulum dan materi dan sebagainya juga ini secara langsung maupun tidak langsung adalah tergantung pada visi dan misi program ya yang diajukan oleh para peserta pemilu yang kemudian setelah mereka terpilih ya misalnya di tingkat pusat ya presiden dan wakil presiden, maka diterjemahkan ke dalam program-program kementerian dan lembaga termasuk dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini ya, kami juga KPRI berharap mendapat masukan-masukan dan juga support ya, bagaimana kita ya bersama-sama bersinergi untuk membangun demokrasi kita. Saya kira itu pengantar saya. Kemudian lanjut ya, ini saya kira apa itu demokrasi ya, sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah ciri-ciri dan tujuan demokrasi ya. Jadi tentu demokrasi ya adalah pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Dan amandemen konstitusi kita telah menegaskan ya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan pemilu adalah salah satu media atau sarana perwujudannya begitu. Ya, lanjut ya pada slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya di dalam hierarki norma maupun hierarki peraturan perundang-undangan, maka tentu ya landasan filosofis dan landasan konstitusional negara kita ya
kemudian ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi konstruksi hukum bernegara ada di situ. Maka dasar ini juga menjadi rujukan kami ya, KPU di dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan ya. Kalau kita lihat tentu dari segi hierarki, peraturan-peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya, dan juga undang-undang tentu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di dalam undang-undang dasar ya, dan seterusnya demikian ya. Jadi tentu penanaman ya nilai-nilai, spirit dan juga norma-norma yang ada dalam ketentuan ini menjadi penting ya, karena inilah landasan dan dasar bagi KPU di dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan gitu. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini tentang kedudukan warga negara dalam demokrasi ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, pada dasarnya adalah setiap warga negara ya yang telah memenuhi syarat itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Setidaknya secara sederhana ya, sebagai salah satu contoh saja misalnya dalam penggunaan hak pilihnya ya. Jadi sepanjang mereka memenuhi syarat tentu berkesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Demikian juga hak untuk dipilih ya dalam proses pemilu maupun pemilihan. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dua hal menurut saya yang sangat penting ya. Dan kami tentu punya harapan yang besar ya kepada Bapak Ibu sekalian, para guru, untuk bersama-sama kami lembaga penyelenggara pemilu untuk memikirkan dan kemudian bagaimana mewujudkannya. Selama ini ya, kalau saya lihat dan mungkin kita sama-sama juga mencermati bahwa demokrasi di Indonesia itu ya, jadi proses konsolidasinya secara prosedural telah berjalan dengan baik ya. Bahkan sejumlah negara telah mengakuinya ya. Saya di Bali kebetulan sebelum di KPU RI, saya 2 periode di KPU provinsi. Kami pernah ditugaskan ya oleh KPU RI selaku tuan rumah atau panitia lokal ya. Ada satu konferensi Badan Penyelenggara Pemilu Asia ya. Jadi Asia Electoral Stakeholder Forum ya. Jadi saya mendapat berbagai informasi dan juga apresiasi ya Indonesia oleh negara-negara yang hadir ya. Jadi cukup banyak delegasi yang hadir. Pada intinya mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Meskipun kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan ya. Tetapi fakta menunjukkan tidak semua negara transisi demokrasinya itu dapat berjalan dengan baik. Ya, kekerasan misalnya, ketidakpastian hukum dan juga sengketa-sengketa soal hasil itu juga terjadi di beberapa negara ya. Tetapi kita bersyukur ya secara prosedural ya proses transisi demokrasi Indonesia telah berjalan. Namun tantangan terbesar kita adalah bagaimana agar pemilu atau pemilihan kita tidak hanya berjalan sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan jangka waktu secara reguler gitu, misalnya 5 tahun sekali dan seterusnya. Tetapi kita tentu berharap agar kualitas demokrasi ini menjadi semakin meningkat ya. Jadi semakin substantif gitu. Dan saya meyakini ya hal ini tidak mudah, dan salah satu cara ya untuk kita menuju ke arah itu adalah melalui proses sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan peran Bapak Ibu guru sekalian tentu sangat diharapkan ya. Jadi ketika misalnya generasi kami ya di jajaran penyelenggara belum bisa mewujudkan sebagaimana cita-cita atau harapan ideal kita, tentu ke depan ya melalui proses pendidikan yang dilakukan, melalui proses sosialisasi yang dilakukan, akan lahir ya generasi muda, generasi penerus warga negara Indonesia, baik dalam kedudukannya dia sebagai misalnya pemilih, sebagai peserta ya, atau mungkin sebagai stakeholder terkait seperti aparat penegak hukum dan sebagainya. Mereka-mereka inilah yang diharapkan akan mewarnai dan mengisi ya dinamika demokrasi kita menuju kualitas yang lebih baik, yang lebih substantif ya, yang lebih bermakna bagi proses kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Demikian. Ya, lanjut. Ini adalah pengertian pemilu dan pemilihan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentu hal yang sangat penting ya, tapi pada prinsipnya pemilu atau pemilihan ya itu adalah
perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat memilih para pemimpinnya, diadministrasikan oleh KPU, ya. Kemudian seterusnya ya ditetapkan pasangan calon terpilih dan dilantik oleh pejabat yang berwenang. Pertanyaan yang kemudian penting, apakah pemilu itu sama dengan pilkada? Ya, jadi ini saya kira ada banyak orang yang mengatakan sama karena asasnya sama, prinsip-prinsipnya sama, dilaksanakan oleh penyelenggara yang sama dan seterusnya. Tapi ada juga yang mengatakan berbeda ya. Setidaknya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 97 misalnya ya. Secara konstitusional pilkada bukanlah rezim pemilu, meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi terakhir nomor 55 ya, meskipun tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97, tetapi dikatakan bahwa salah satu keserentakan pemilu itu ya di dalamnya isinya adalah pemilu dan pemilihan itu sendiri begitu ya. Jadi saya kira ini juga satu hal yang penting ya untuk dikaji sehingga konstitusi hukum kemudian sinkronisasi dan harmonisasi hukum menjadi lebih sulit ke depan ya, sehingga di tingkat implementasi akan menjadi mudah. Ini adalah salah satu tantangan hukum kepemiluan kita saat ini dan mudah-mudahan ke depan akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, lanjut. Ini tentang asas pemilu dan pemilihan ya, Bapak sekalian. Jadi ini saya kira sangat penting ya. Tentu kita sedang berjuang bersama-sama menuju terwujudnya asas ini. Ya. Jadi dinamika penyelenggaraan saya kira luar biasa ya kalau kita lihat di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya dan banyak terjadi atau bisa diwujudkan kemajuan-kemajuan itu, tetapi ada persoalan-persoalan mendasar ya yang perlu kita carikan jalan keluarnya, termasuk bagaimana agar asas luber dan jurdil ini ya dapat diwujudkan gitu. Ya, lanjut. Ini adalah tujuan pemilu dan pemilihan ya. Jadi saya yakin di buku panduan atau pegangan atau dalam proses pendidikan di SMA ya, SMK dan sederajat saya kira Bapak dan Ibu guru juga sudah menyampaikan materi-materi ini ya, di bagaimana kemudian setiap warga negara ya memilih pemimpinnya, kemudian sebagai bagian dari partisipasi mereka ya dalam proses ketatanegaraan kita. Ya, lanjut. Berikutnya adalah terkait tentang perlindungan hak pilih warga negara dalam pemilu dan pemilihan. Bapak Ibu sekalian, sebagai sharing saya mohon izin menyampaikan, saya baru saja bersama-sama dengan teman-teman di sejumlah provinsi dan kabupaten kota melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi ya terkait dengan proses pemungutan suara ulang di sejumlah daerah Indonesia. Salah satu isu yang paling mendasar ya, dan bahkan bukan hanya dalam PSU, tetapi dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah pelindungan hak pilih warga negara ya dalam pemilu dan pemilihan, termasuk proses administrasi data pemilihnya ya, seperti persoalan-persoalan terkait dengan IKTP ya, kemudian surat keterangan, suket dari Disdukcapil dan sebagainya. Ini juga adalah persoalan penting ya. Jadi kalau ini bisa kita tanamkan dari awal ya melalui proses pendidikan di sekolah, saya yakin ke depan akan menjadi lebih ringan gitu ya. Di mana setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat umur misalnya tertib ya, mengurus administrasi kependudukannya, tertib domisilinya, tempat tinggalnya baik secara yuridis ya maupun pada de facto-nya ya. Sehingga ini akan sangat membantu penyelenggara di dalam proses pemutakhiran data pemilih dan memberikan pelayanan ya penggunaan hak pilih pada saatnya diselenggarakan tahapan pemilu atau pemilihan. Ya, lanjut. Ini adalah berikutnya tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, itu ada yang disebut dengan KPU ya beserta jajarannya, kemudian ada Bawaslu beserta jajarannya, dan ada juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Tentu fungsi daripada ketiga lembaga ini juga sangat penting dan menentukan karena mereka lah sebetulnya satu kesatuan fungsi lembaga penyelenggara. Namun demikian ya, sejumlah dinamika terjadi. Tentu ini menjadi bahan pemikiran kita bersama ya, sehingga ke depan fungsi koordinasi tetap berjalan ya, dan tugas-tugas atau kewajiban masing-masing lembaga
itu dapat terlaksana secara efektif ya dalam rangka memfasilitasi ya setidaknya 2 hal, yaitu penggunaan hak pilih bagi warga negara yang memenuhi syarat dan pelayanan bagi hak untuk dipilih ya bagi mereka yang memenuhi syarat yang mengikuti proses kontestasi ya baik dalam pemilu maupun pemilihan. Ya lanjut Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita bicara tentang stakeholder ya, jadi ada ini menjadi lebih luas dibandingkan dengan yang tadi. Selain penyelenggara, tentu ada pemilih dan juga adalah ada peserta. Nah, suksesnya pemilu atau pemilihan setidaknya tergantung pada komponen-komponen ini. Ya, jadi kesiapan penyelenggara, kemudian kesiapan pemilih dan juga peserta untuk tertib dan patuh pada ketentuan yang berlaku ya, peraturan-perundang yang ada ini sangat penting ya. Banyak contoh yang bisa kita ambil hikmahnya ya dari masing-masing peran para pihak ini. Apakah itu kemudian dilakukan secara baik atau ada kekurangan-kekurangan dan bagaimana dampaknya. Mungkin ini juga penting ya untuk sama-sama diinformasikan ya sehingga upaya-upaya perbaikan ke depan akan dapat dilakukan. Ya lanjut berikutnya tentang partisipasi pemilih. Nah Bapak Ibu sekalian, partisipasi pemilih ini tentu maknanya luas ya, tidak soal angka berapa persen pemilih hadir ke TPS, tetapi sebetulnya kami dari KPU ya berharap bahwa proses partisipasi ini adalah dalam keseluruhan proses. Kehadiran pada hari H menggunakan hak pilih itu adalah salah satu saja ya dari bentuk partisipasi itu. Nah, sedikit saya mau izin sedikit sharing ya bahwa dalam Pilkada 2020 ini banyak sekali kekhawatiran ya akan turunnya tingkat partisipasi secara nasional gitu. Tapi setelah proses berjalan ya sejalan dengan upaya-upaya penyelenggara bersinergi dengan misalnya Satgas COVID ya, pemerintah, kemudian tentu para tokoh masyarakat ya termasuk Bapak Ibu guru tentu ya di berbagai daerah yang diselenggarakan pemilihan itu, ternyata proses ini ya bisa dilewati dan tingkat partisipasi pemilih ya dari aspek angkanya ternyata juga meningkat ya di sejumlah daerah. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya hal yang luar biasa ya. Tentu KPU tidak bisa sendiri dalam hal ini. Jadi peran para pihak ya ini menjadi sangat penting gitu. Baik, terakhir ya Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa kami berharap dari proses sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan baik oleh kami KPU RI maupun KPU Provinsi Banten dalam hal ini ya, yang terlebih khusus adalah KPU Kota Tangerang ya. Salah satu tujuannya adalah untuk melahirkan pemilih yang cerdas ya, pemilih yang cerdas, pemilih yang memiliki visi misi yang konkret ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya partisipasi mereka dalam memajukan daerahnya ya melalui partisipasinya dalam proses pemilu atau pilkada. Ya, jadi oleh karena kedaulatan dan hak itu ada pada pemilih yang memenuhi syarat, maka kepala daerah ya atau wakil rakyat yang dihasilkan nanti tentu sangat ditentukan oleh pemilih begitu. Ya, maka selain fungsi-fungsi lembaga penyelenggara, maka peran pemilih menjadi penting. Jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang memahami ya hak-hak dasarnya, kewajiban-kewajiban dasarnya untuk diri sendiri ya sebagai pribadi warga negara maupun dalam konteks bermasyarakat dan bernegara dalam sistem atau mekanisme kenegaraan kita ini menjadi penting. Jadi kemudian mau atau berkenan membantu para pihak termasuk penyelenggara untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah, demikian juga di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bersikap kritis dan konstruktif itu, dan juga menghindari praktek-praktek money politik ya dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi kami berharap dari proses pendidikan pemilih ya, sosialisasi dan termasuk launching Rumah Pintar Pemilu ini diharapkan ke depan ya akan memberikan kontribusi yang signifikan. Setidaknya akan bisa kita lihat dari proses persiapan dan penyelenggaraan menghadapi tahun 2024, di mana menurut undang-undang pada saat itu ya pemilu nasional dan pilkada serentak nasional akan diselenggarakan. Setidaknya demikian berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya sampaikan atau saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Idewa KDWR Saraka untuk keynote speaker dan pemaparan materi tentang sosialisasi pendidikan pemilih demokrasi pemilu dan hak kewajiban warga negara. Nah, para hadirin yang saya hormati, sebelumnya kita mau infokan untuk materi Bapak Idewa KDWR Saraka nanti akan kami share di web KPU Kota Tangerang beserta dengan sertifikat yang Bapak Ibu akan kami share di web KPU Kota Tangerang. Dan info lagi sekali lagi kepada para hadirin yang belum mengisi daftar hadir, kami persilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Untuk linknya telah kami share di chat. Nah, para hadirin yang saya hormati, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan pertama. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk pertanyaan pertama kami izinkan kepada peserta. Dan untuk info, untuk 2 pertanyaan terbaik hari ini akan mendapatkan hadiah dari KPU Kota Tangerang. Kita punya hadiah yaitu berupa tumbler dari KPU Kota Tangerang. Kami persilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Ada yang bertanya boleh lambaikan tangannya, atau via chat juga boleh. Via chat nanti akan dijawab oleh Komisioner KPU Kota Tangerang dan KPU RI. Ada yang ingin bertanya boleh via chat. Angkat tangan boleh langsung, Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya silakan, atau langsung di chat atau di mute. Langsung bicara aja nggak apa-apa. Kami persilakan Bapak Ibu. Ibu Nur Hayati, kami persilakan nih bertanya. Bu Nur Hayati. Halo. Halo, kami persilakan Ibu Nur Hayati dari SMA Negeri 2. Tangerang Selatan. Terima kasih pada tim KPU yang sudah menyediakan waktu. Terima kasih yang sudah luar biasa materinya. Kami dari SMA 2 Kota Tangerang Selatan. Informasi yang sudah diberikan sama Bapak, saya mau bertanya. Kadang saya di kelas 11 itu kan materi demokrasi itu di bab 2 ya di semester. Anak-anak itu belum punya hak pilih untuk hal itu. Nah, pernah kami menerangkan juga di kelas 12. Mereka kebanyakan adalah malah memilih golput. Alasan mereka adalah karena melihat yang sudah politikusnya kayak begini. Nah, melihat isi betul. Akhirnya untuk lebih meningkatkan lagi mereka malah untuk golput. Nah, untuk menyemangatkan agar mereka tidak golput itu bagaimana caranya ya Pak? Kalau saya ngajar tuh kelas 11, kelas 12. Nah, kebanyakan anak-anak yang kelas 12 itu mereka, Bu saya nggak mau milih karena saya melihat politikus itu begini gitu. Saya bilang nggak boleh, nah itu suara kamu suara 5 tahun yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depannya. Tapi mereka malah lebih tidak peduli dan apatis seperti itu. Nah, untuk lebih meningkatkan kembali gitu Pak, agar mendorong lagi, ini saya juga sebagai guru BPKN merasa sedih sekali ya, karena angka golput dan mereka adalah pemilu pertama gitu ya, orang-orang yang pertama. Namun malah mereka tidak punya antusias sekali untuk hal ikut di dalam pemilihan ini. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Hayati. Jadi bagaimana biar anak-anak tetap menggunakan hak suaranya dan tidak golput, supaya mereka juga peduli untuk menggunakan hak suaranya, karena suara mereka sangat penting untuk negara Indonesia. Oke, boleh langsung dijawab Pak Dewa, KDWR Saraka, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih ya Ibu Nur Hayati dari SMAN 2 Tangerang Selatan ya. Ya, begini Bu, memang ya salah satu tantangan kita adalah memberikan informasi ya atau pendidikan kepada anak-anak kita ya. Karena memang era sekarang ini ya, kalau boleh saya bandingkan, tentu berbeda sekali ya. Misalnya dengan era saya di masa SMP atau SMA dengan era adik-adik atau anak-anak kita sekarang. Ya, jadi kalau dulu memang perkembangan teknologi informasi itu belum sedahsyat sekarang ya, belum sedahsyat sekarang. Jadi siswa atau murid itu lebih banyak berpedoman kepada buku-buku dan pada mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Kalau saya merasakannya begitu. Kemudian sekarang tentu berbeda ya. Nah, sekarang ya anak-anak ya, sebagai contoh misalnya saya punya anak ya, saya punya satu orang anak yang saat ini sedang kelas 2 SMA Bu ya. Jadi dia ini aktif sekali ya, karena dia adalah dia kebetulan dipercaya sebagai ketua Lensa 7 namanya di sekolahnya. Jadi aktivitasnya misalnya unit kegiatan ya, fotografi, kemudian media dan lain sebagainya ya. Nah, menurut saya belajar dari kasus ini yang pertama tentu penting untuk memberikan penjelasan ya, mengajak secara sebagai teman begitu ya, untuk kita bisa dekat ya, berdialog dengan mereka. Karena terkadang kita sangat sibuk dengan aktivitas masing-masing ya, dengan gadget kita masing-masing. Demikian juga anak-anak ya. Jadi tentu bagaimanapun saya meyakini bahwa anak-anak itu sebetulnya tetap ya menaruh respek pada bapak dan ibu gurunya. Maka penguasaan dan penyampaian materi-materi tentang demokrasi dan kepemiluan, termasuk tentang PKN ini juga perlu kita kemas ya, perlu kita sajikan dalam metode-metode yang lebih inovatif sehingga menjadi lebih dekat dengan dunia mereka gitu ya. Itu saya kira seperti itu ya. Itu memang ada ya. Saya juga dalam beberapa kali sosialisasi menemukan ya anak-anak semacam itu. Jadi sebetulnya mereka itu adalah anak-anak yang kritis ya. Anak-anak yang kritis. Lalu kalau kita bisa mengargumentasikan, bisa menjelaskan fakta-fakta ya, dan kemudian meyakinkan mereka ya betapa pentingnya pemilu dan pemilihan ini, dalam banyak kesempatan ya saya melihat anak-anak yang semacam ini banyak juga ya ketika mahasiswanya itu jadi nanti dia menjadi aktivis kampus ya. Jadi dari skeptis ya, dari skeptis dan apatis kemudian dia menjadi aktif begitu. Nah, ini tentu sekali lagi tidak mudah ya, karena saya juga lama menjadi dosen dan pernah di Denpasar ini sebagai sharing ya. Kami dipercaya untuk menangani bidang pendidikan ya, pelatihan begitu di daerah ya. Ada semacam asosiasinya begitu ya. Nah, metode ini menjadi penting ya. Selain substansi, metode dan juga adalah ketersediaan atau waktu kita ya, menyediakan waktu untuk berdialog dengan mereka. Nah, secara nasional berdasarkan data yang ada di kami ya, memang angka golput di Indonesia itu disebabkan oleh berbagai faktor ya. Selain persoalan administrasi ya, misalnya mereka sudah memiliki hak pilih tetapi belum didukung oleh administrasi. Ini golput karena administrasi. Nah, ada juga karena teknis ya, sudah memiliki persyaratan tetapi dalam proses pemberian data pemilih ini ternyata terlewatkan. Nah, ada juga memang golput karena kesadaran ya, tetapi jumlahnya menurut saya tidak terlalu signifikan ya. Tetapi ini perlu mendapat perhatian ya supaya ke depan
bisa ditekan, karena sistem pemilu kita memilih itu adalah hak ya. Jadi dia bukan merupakan satu kewajiban sebagaimana halnya di sejumlah negara lain ya. Jadi oleh karena dia adalah hak, maka secara hukum seorang warga negara itu bisa menggunakan, bisa tidak. Tetapi warga negara yang baik tentu adalah mereka ya berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya ya. Jadi sekali lagi begitu. Nah, harapan saya ya, selain apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan nanti dengan kerjasama yang baik ya antara misalnya ya dinas pendidikan atau sekolah yang di mana ibu mengabdi dan mengajar di situ dengan RPP Pemilu Kota Tangerang ini ya, sehingga materi-materi kepemiluan maupun pendidikan kewarganegaraan ini bisa disampaikan dalam kemasan-kemasan yang lebih familiar ya, lebih dekat dengan dunia mereka ya, sekira begitu. Jadi saya berharap ini saya kira juga adalah satu tantangan bagi KPU Provinsi dan KPU Kota ya Tangerang dalam mengantisipasi situasi ke depan ya, sehingga anak-anak didik ini ketika mereka berhak, pertama mereka terfasilitasi secara administrasi ya, misalnya telah melakukan perekaman ya, diberikan informasi, kemudian memiliki KTP elektronik dan seterusnya bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu tentu upaya-upaya lain saya kira ya juga penting untuk dilakukan. Secara garis besarnya demikian Ibu ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman KPU Kota bisa juga menambahkan ya. Karena yang tahu situasi spesifiknya ya di sekolah tentu adalah Ibu ya. Dan yang tahu situasi kepemiluan di kota itu adalah teman-teman di Kota Tangerang. Sekiranya demikian. Terima kasih untuk jawabannya Pak Idewa KDWR Saraka. Gimana Bu Nur Hayati? Sudah cukup jelas. Jadi intinya penting untuk guru memberikan penjelasan untuk menggunakan hak pilihnya murid-murid untuk siswa-siswinya, dan untuk pelajaran PKN kita sajikan yang lebih inovatif jadi menarik untuk anak-anak untuk menggunakan hak pilihnya. Sudah cukup Ibu Nur Hayati untuk jawabannya? Sudah cukup, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ada di chat yang ingin bertanya dari Afrizal, SMA Negeri 12. Pertanyaannya, permasalahan di siswa SMA itu partisipasi. Mereka sepertinya mulai tidak konsen akan pemilu, media sosial sudah jauh meracuni mereka. Apa langkah yang harus dilakukan, terutama peran kita sebagai guru? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Oke, berarti yang Sofi. Oke, baik. Yang Afrizal tadi sudah dijawab. Kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya yang ada di chat, yaitu dari Sofi dari SMA Negeri 5 Tangerang. Ada pada beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi, sosialisasi dari KPU kan datang langsung ke sekolah. Bagaimana pada era pandemi sekarang ini? Apakah ada program untuk langsung sosialisasi dengan anak-anak kami secara daring? Oke, untuk pertanyaan dari Sofi SMA 5 akan dijawab langsung oleh Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Mas Salendra, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nona. Ya, pertanyaan menarik. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Ibu Guru, semua yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang mewakili cabang dinas wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, bahwa ini merupakan kegiatan launching kami. Untuk selanjutnya kami akan melakukan kegiatan selama 1 tahun ke depan, 2021 itu langsung daring dengan para siswa dan siswi. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya dengan ini kami menggandeng Dinas Komunikasi dan Informasi yang kapasitas Zoom-nya itu bisa sampai 1000. Jadi nanti kami secara teknis dalam 1 bulan sekali kami akan mengadakan kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi siswa dan siswi SMA dan SMK sederajat di Kota Tangerang. Itu dimulai pada bulan Mei. Ya, nanti kami akan sampaikan informasi ini kepada kepada instansi terkait, dan di dalam hal ini adalah KCD-nya Bapak Haji Jainal dan kawan-kawan,
ya. Maka dari itu setidaknya karena ini masih masa pandemi, kami tentunya juga masih tetap ikut dan taat terkait dengan protokol kesehatan. Kami sebetulnya ingin daring. Kemarin pada saat kami rakor dengan KCD Provinsi teman-teman, kemudian dengan Kominfo dan juga dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang, ada masukan bisa nggak kita luring bahkan dengan jumlah orang yang kita batasi. Kita sih bisa-bisa aja selama itu tidak menambah beban terkait dengan kondisi wabah yang ada saat ini. Meskipun memang kondisi COVID di Kota Tangerang saat ini sedang turun posisinya. Sekali lagi kami sampaikan kegiatan ini baru awal saja. Tapi untuk selanjutnya kami akan hadir di tengah-tengah murid Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam 1 bulan sekali target kami 1.000 siswa dan siswi. Maka dari itu kami butuh dukungannya. Jadwal sudah kami sampaikan kepada teman-teman dari KCD, ya, KCD dan MKKS, ya, MKKS ya, betul ya, MKKS di masing-masing perwakilannya. Tentunya nanti kami akan koordinasi lagi tentunya untuk memulai kembali dengan siswa dan siswinya. Untuk luring kami coba nanti bisa kami lakukan uji petik di beberapa sekolah, mungkin kapasitasnya yang nggak lebih dari 30 orang. Mudah-mudahan itu bisa kita realisasikan dan tentunya yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi keinginan Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami juga tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu guru, pimpinan, baik KPU RI maupun KPU Provinsi, tidak akan bisa berjalan kegiatan seperti saat ini. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dan kami juga tetap mengundang Bapak Ibu yang ingin menggunakan electronic voting. Itu bisa dan sangat bisa dan kami dengan senang hati nanti Bapak Ibu bisa menghubungi lewat nomor kontak yang sudah di-share oleh tim kami di sana, tim Parmas kami, tim RPP Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua KPU Kota Tangerang untuk jawabannya. Jadi kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan setahun dalam sebulan sekali dan kami akan melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada lagi di chat kami, ini pertanyaan terakhir yaitu dari Wawan Setiawan. Saya mau bertanya, mengikuti pemilu itu adalah merupakan suatu hak, konsekuensinya yang banyak dan tidak peduli terhadap pemilu. Apakah bisa mungkin di negara kita bahwa pemilu itu mengarah pada suatu kewajiban supaya para pemilih lebih punya tanggung jawab? Untuk pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Bapak Idewa KDWR Sarakah. Kami persilakan Bapak. Ya, baik, terima kasih ya. Saya kira ini satu pertanyaan yang sangat menarik ya untuk kita diskusikan ya atau kita kaji bersama. Tapi perlu saya jelaskan, kalau kita lihat di dalam konstruksi hukum ya yang berlaku di Indonesia, bisa kita lihat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemilihan atau Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya. Itu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ya. Namun kalau kita lihat ke belakang ya, dalam sejarah penyelenggaraan pemilu Indonesia sejak tahun 1955 sampai sekarang, maka secara normatif memilih itu ya dimaknai sebagai hak ya. Berbeda misalnya dengan di Australia ya, atau sejumlah negara lain, memilih itu adalah kewajiban. Nah, ketika memilih adalah kewajiban, maka bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya tentu harus ada sanksinya ya. Nah, seperti itu. Sanksi yang diatur oleh negara. Nah, di Indonesia memang kita menganut prinsip ya bahwa memilih itu adalah hak. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, ini semua ada positif negatifnya ya. Kalau saya melihat dalam aspek pengalaman ya penyelenggaraan pemilu ya selama ini. Nah, ketika memilih itu adalah
hak, maka ini menjadi satu tantangan ya bagi penyelenggara pemilu, bagaimana kemudian hak konstitusional warga negara itu ya bisa difasilitasi, dan bagaimana kemudian KPU dituntut untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar si empunya hak itu atau seorang warga negara yang menurut konstitusi berhak itu kemudian berkenan ya menggunakan haknya gitu. Ini lebih menantang sebetulnya bagi penyelenggara dibandingkan dengan ketika pemilu itu dimaknai sebagai kewajiban ya atau bahkan keharusan gitu ya. Nah, dalam negara yang demokratis tentu ini dalam pandangan saya ya, mohon dikoreksi jika keliru, dan hukum kita juga berlaku demikian, menjadikan memilih sebagai hak itu dapat dimaknai sebagai satu cara pandang atau satu pengaturan hukum di mana kemudian negara harus memberikan pelayanan ya. Jadi tentu karena kedaulatan pemilih ada di tangan pemilih, nah dia ya agar bisa menggunakan haknya dan dapat memilih pemimpinnya, maka harus ada sosialisasi, harus ada pendidikan pemilih ya. Dalam konteks yang lebih luas, harus ada juga pendidikan politik agar kesadaran akan partisipasi itu tumbuh ya dari kesadaran bernegara, bukan karena paksaan akibat intimidasi hukum ya, misalnya seseorang yang tidak memilih itu bisa dipidana dan lain sebagainya gitu. Jadi saya melihat cuma memang kalau berbicara soal partisipasi ya ini juga sesuatu hal yang seringkali menjadi dilema ya dari aspek sosiologis ya. Misalnya begini, ketika pemilih itu menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya, tentu tidak ada sanksi ya, karena itu ada di tangan mereka. Nah, bisa jadi kalau kita kurang melakukan sosialisasi atau figur-figur yang menjadi kandidat itu dianggap tidak memberikan harapan ya, tidak memberikan harapan akan perbaikan ekonomi, kemudian kelancaran pembangunan daerah, atau bahkan secara moral ya, oleh masyarakat itu dianggap bermasalah ya, namun tetap maju gitu ya. Nah tentu di sini ini satu tantangan tersendiri dari segi partisipasi. Namun kelebihannya rakyat yang tidak berkenan juga tidak dipaksa ya. Coba dibayangkan ya kalau misalnya memilih itu adalah satu keharusan, rakyat dipaksa untuk memilih orang yang sebetulnya tidak mendapat tempat di hati mereka gitu. Nah jadi ini sebetulnya saya melihat ya dengan konsep hukum bahwa memilih adalah hak bagi warga negara. Jadi kedaulatan warga negara terlindungi, menjadi tantangan bagi para pihak untuk berupaya ya, sekali lagi tentu ini tidak mudah, berupaya untuk memfasilitasi penggunaan hak itu, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Artinya bahwa penyelenggara harus berikhtiar, kemudian peserta juga harus memberikan visi misi dan program terbaiknya ya, secara normatif demikian, sehingga masyarakat dalam hal ini rakyat yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat itu bisa menggunakan hak pilihnya. Itu dari aspek kedudukan hukumnya ya. Namun Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita melihat dari sisi lain, memang tingkat partisipasi itu sebetulnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini adalah soal legitimasi politik dan legitimasi sosiologis ya. Jadi saya belum menemukan misalnya ya kalau tingkat partisipasi rendah maka itu dikatakan hasilnya tidak sah. Ya, misalnya calon bupati atau wali kota itu tidak bisa ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, tidak bisa dilantik karena partisipasi rendah. Hukum kita tidak demikian ya. Namun sekali lagi karena proses penyelenggaraan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, tentu upaya sungguh-sungguh ya agar masyarakat menggunakan hak pilihnya ini menjadi penting. Nah, yang terakhir sisi lain yang menurut saya penting bahwa meskipun itu adalah hak ya, tentu penting untuk digunakan. Sebab kalau tidak digunakan ya bisa jadi orang yang terpilih ya di antara calon-calon itu ya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Kalau dalam sistem pilkada yang berlaku ya, kecuali daerah-daerah khusus itu maka pasangan calon yang memperoleh suara secara sah itu lebih dari pasangan calon lainnya, maka dialah yang akan terpilih dan dilantik sebagai kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur, wakil gubernur di daerahnya.
maka hak pilih Anda adalah sangat menentukan, ya begitu. Nah, yang berikutnya kalau bicara soal kemungkinan tentu ya bisa saja nanti ketika misalnya ada perubahan ya konstitusi, ada perubahan peraturan perundang-undangan misalnya setelah melakukan evaluasi ya terhadap sistem dan praktek-praktek yang ada. Tapi saya sendiri melihat bahwa menjadikan memilih itu sebagai hak, ya saya kira ini adalah bentuk penghormatan kepada warga negara. Jadi warga negaralah yang berdaulat dalam memilih wakil dan pemimpinnya. Namun karena pilihan itu sangat menentukan, maka tentu sebagai warga negara yang baik dia menggunakan hak pilihnya. Jadi ini berbanding terbalik jika itu dijadikan sebagai kewajiban, ya. Jadi ketika nanti banyak hal-hal yang kurang optimal atau kurang baik terjadi dalam proses penyelenggaraan, sementara rakyat warga negara wajib memilihnya, nah ini saya yakin satu dilema tersendiri gitu. Jadi saya kira itu ya, ini saya kira satu pertanyaan yang sangat baik ya, tidak mudah bagi saya untuk menjawabnya, tapi yang ingin saya jelaskan bahwa hukum positif kita yang berlaku saat ini memilih adalah hak. Namun demikian, meskipun hak, tentu ini penting untuk digunakan secara baik karena di tangan pemilihlah kedaulatan itu ada dan karena pemilih itulah ya menentukan siapa yang akan memimpin setidaknya 5 tahun ke depan. Ya, jadi saya kira begitu ya tentang hak dan kewajiban terkait dengan kedudukan seseorang pemilih. Demikian ya, saudara atau saudari moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak Idewa KDWR Saraka untuk jawabannya. Pak Wawan Setiawan, sudah cukup jawabannya dari Komisioner KPU RI. Oke, untuk sesi pertanyaan sudah kita tutup, cukup 3 pertanyaan saja. Apabila Bapak Ibu ya ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat kami ke chat Sangsura yang telah kita share nomornya di link chat. Nah, kita akan umumkan 2 pertanyaan terbaik sesuai dengan kesepakatan dari Komisioner KPU Kota Tangerang, yaitu Ibu Sofi SMA Negeri 5 Tangerang dan Bapak Wawan Setiawan. Yang dapat souvenir dari KPU Kota Tangerang mendapatkan tumbler, nanti bisa ambil di kantor KPU Kota Tangerang. Terima kasih. Kita kasih plus dulu kepada 2 pertanyaan terbaik. Masih pada semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan launching Rumah Pintar Pemilu kita untuk acara selanjutnya yaitu yang ditunggu-tunggu sama Bapak Ibu yaitu pembagian door prize dari KPU Kota Tangerang. Untuk pembagian door prize akan ada 3 pertanyaan dari Komisioner KPU Kota Tangerang. Nah, nanti hadiahnya sama yaitu tumbler yang bisa diambil di kantor KPU Kota Tangerang. Dan apabila Bapak Ibu yang bisa menjawab, kami persilakan untuk melambaikan tangannya. Nah, untuk pertanyaan pertama akan dimulai oleh Ketua KPU Kota Tangerang, Bapak Mas Salendra, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya sangat mudah sekali dan saya yakin nanti tangannya pada angkat semuanya nih. Baik, langsung saja. Siapakah nama keynote speaker yang dari KPU RI? Nah, ya, yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Nah, angkat itu. tangannya. Siapa Pak Murdani. Murdani. Kami persilakan panitia untuk Pak Murdani. Bapak Murdani. Dari mana, Pak? Dari SMA Fatahila, Pak. Fatahila Ciledug, wah tetangga nama saya itu. langsung Pak, silakan. Ciledug, Fatahila Ciledug. Ya, mangga silakan. Siapa, Pak? Pak Dewa Raka. Nama lengkapnya Bapak? Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa keynote speaker kita yang di KPU RI? Pak Dewa Raka Sandi. Baik, bagaimana Ketua KPU Kota Tangerang? Ya, baik. Oke, kita terima untuk jawabannya Bapak, tapi akan saya perbaiki terlebih dahulu. Nama lengkapnya Bapak Idewa KDWR Saraka. Oke, untuk hadiahnya bisa diambil di kantor KPU Kota Tangerang ya Bapak Murdani ya. Oke, untuk pertanyaan kedua akan diberikan oleh Bapak Ahmad Suban, kami persilakan. Foto. Mati dulu.
Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya hormati, untuk pertanyaan kedua, kalau tadi mudah, sekarang lebih mudah. Pertanyaannya, di manakah alamat kantor KPU Kota Tangerang? Silakan yang tahu jawabannya angkat tangannya. Yang atas, Sri, Ibu Sri. Sri, perempuan, mohon maaf Ibu Sri. Yang perempuan tadi sudah angkat tangan terlebih dahulu. Ibu Sri ya, baik. Silakan Ibu untuk jawabannya. Dari SMA mana sebutkan nama dan dari SMA mana Ibu Sri? Ibu suaranya jangan di-mute. Di-unmute coba. Speakernya. Ibu mohon maaf suaranya tidak keluar, itu di-unmute. Ibu, suara tidak keluar, mohon di-unmute dulu itu suaranya. Oke, baik. Saya Sri Sumarni dari SMA Dharma Putra Tangerang. Alamatnya itu di Jalan Nyimas Melati nomor 16 Sukarasa, Kota Tangerang. Oke, baik. Apal karena ini tetangga kayaknya Pak Suban. Tetangga KPU Kota Tangerang, Dharma Putra. Baik, jawabannya benar Ibu. Jalan Nyimas Melati nomor 16, yaitu kantor KPU Kota Tangerang. Nah, kalau sudah tahu alamatnya berarti Ibu bisa ajak siswa-siswinya untuk datang ke RPP Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Siap. Baik, Ibu, nanti untuk hadiahnya bisa diambil langsung di kantor KPU Kota Tangerang, Ibu ya? Ya, oke, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut pertanyaan terakhir yaitu dari Pak Gozali. Pertanyaan terakhir kami persilakan Pak Gozali. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini lebih mudah lagi nih. Siapakah nama Ketua KPU Provinsi Banten? Siapa nama Ketua KPU Provinsi Banten? Ayo. Sri. Angkat tangannya. Mana itu? Aisyatun, SMA Negeri 8. Ya, silakan Bu Aisyatun. Suaranya Ibu mohon maaf. Ya, silakan Bu. Nama KPI Provinsi Banten Bapak Wahyul Furkon. Oke, baik. Tapi saya tanya dulu nih Bu ya. Saya tanya dulu. KPU Provinsi Banten Bapak Wahyul Furkon. Coba Pak Wahyul, namanya benar nggak Wahyul Furkon? Wahyul Furkon. Coba kita tanya Bu langsung kepada Ketua KPU Provinsi Bantennya langsung. Namanya Pak Wahyul Furkon atau Pak Wahyul doang? Mana Pak Wahyulnya? Wahyul Furkon, Pak Wahyu. Pak Wahyulnya sudah tidak ada di tempat. Gimana? Mas Danang, namanya benar Pak Wahyul Furkon bukan? Mewakili Ketua KPU. Betul namanya. Oh betul, baik, terima kasih Ibu Aisyatun. Untuk jawabannya benar, nanti bisa diambil hadiahnya di KPU Kota Tangerang. Kita kasih plus dulu untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, semua sesi sudah kita laksanakan dan sudah kita lalui mulai dari sambutan sampai pemaparan dari KPU RI. Dan sebelum saya tutup, saya akan infokan untuk sertifikat dan materi nanti akan kami share di web KPU Kota Tangerang. Untuk linknya nanti, untuk link webnya akan kami share di chat. Nah, Bapak Ibu hadirin semuanya, kita telah ada di penghujung acara. Saya dan panitia yang lain mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Apabila ada salah katanya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisioner KPU RI Bapak Idewa KDWR Saraka. Terima kasih kepada KPU Provinsi Banten Bapak Wahyul Furkon yang telah menyempatkan waktunya hadir di acara launching. Baik, terima kasih. Ya. Kita close ya untuk
Zoom ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dadah, terima kasih Bapak Ibu.